Halo, perkenalkan nama saya Putri Angelin Fernando dengan NIM 24150308. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sediaan pil. Jadi yang pertama kita masuk dalam konsep dasar sediaan pil dan perbedaannya dengan tablet. Jadi sediaan pil merupakan sediaan farmasi padat berbentuk bulat kecil yang mengandung satu atau lebih zat aktif dan digunakan secara oral. Pil dibuat dari massa plastis dengan bantuan ekspsien seperti pengikat, pengisi, dan pembasah. Sediaan pil banyak digunakan pada pengobatan tradisional dan herbal karena praktis, mudah dibuat, serta dapat membantu mengurangi rasa pahit dari bahan alam. Namun penggunaannya kini mulai berkurang karena banyak digantikan oleh tablet dan kapsul yang lebih modern dan memiliki keseragaman lebih baik. Baik, selanjutnya kita masuk dalam perbedaan pil dan juga tablet. Dari aspek bentuk, pil itu bulat atau lonjong, sedangkan tablet itu bulat, oval, kaplet, dan lain-lain. Selanjutnya cara pembuatan, kalau pil dibentuk dari massa basah, sedangkan tablet dikempa dari serbuk dengan tekanan tinggi. Selanjutnya tekstur, pil itu lebih plastis dan elastis, sedangkan tablet itu dia lebih keras dan padat. Selanjutnya teknologi produksi, kalau pil itu dia sederhana dan tradisional, sedangkan tablet itu modern dan menggunakan mesin. Selanjutnya dari aspek penggunaan, pil itu banyak digunakan pada herbal atau jamu, sedangkan tablet umum pada obat modern. Selanjutnya aspek keseragaman, pil itu sulit dijaga pada produksi manual, sedangkan tablet lebih seragam. Selanjutnya dalam aspek stabilitas, pil itu dipengaruhi kadar air, sedangkan tablet relatif lebih stabil. Selanjutnya biaya produksi, pil itu lebih murah skala kecil, sedangkan tablet lebih efisien skala besar. Baik, selanjutnya kita masuk dalam performulasi sediaan pil. Jadi performulasi merupakan tahap awal dalam pengembangan sediaan pil yang bertujuan untuk mempelajari sifat fisiko-kimia bahan aktif dan ekspsien agar diperoleh sediaan yang stabil, aman, dan efektif. Tahap ini meliputi evaluasi stabilitas bahan terhadap air, kompatibilitas bahan aktif dengan ekspsien, serta pemeriksaan faktor fisik seperti ukuran partikel, plastisitas massa, hikroskopisitas, warna, bau, dan tekstur karena sangat mempengaruhi proses pembentukan dan mutu pil. Jadi pada pil jamu kunyit asam, performulasi dilakukan dengan memeriksa kunyit dan asam jawa, kadar air, ukuran partikel, kompatibilitas bahan, serta pemilihan pengikat yang sesuai. Baik, selanjutnya faktor yang dievaluasi pada tahap performulasi. Jadi faktor yang pertama adalah kelaratan zat aktif. Tujuan evaluasi untuk menentukan jenis pembasahan yang sesuai. Selanjutnya ada stabilitas zat aktif. Tujuannya untuk mencegah degradasi selama proses. Selanjutnya kompatibilitas ekspsien. Itu untuk menghindari interaksi yang merugikan. Selanjutnya ada ukuran partikel. Itu untuk mempermudah pencampuran homogen. Yang selanjutnya adalah plastisitas massa. Itu mempermudah pembentukan pil. Yang selanjutnya adalah hikroskopisitas. Yaitu mencegah massa terlalu lengket. Selanjutnya adalah warna dan bau. Itu menjaga mutu organoleptik. Baik, selanjutnya kita masuk dalam eksipien dan komponen formulasi sediaan pil. Jadi eksipien merupakan bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi sediaan pil untuk membantu proses pembuatan, menjaga stabilitas, memperbaiki tampilan, serta meningkatkan kenyamanan penggunaan. Beberapa eksipien dan komponen formulasi sediaan pil terdiri dari tragakan, yaitu digunakan sebagai pembentuk massa pil karena mengandung basorin dan tragasintin yang dapat membentuk gel serta meningkatkan kohesi massa pil. Selanjutnya ada gliserin. Gliserin berfungsi sebagai humektan, plastisizar, pelarut, dan pengikat untuk menjaga kelembapan serta elastisitas massa pil. Selanjutnya glukosa cair, jadi digunakan sebagai binder, pemanis, humektan, dan pembentuk film yang membantu meningkatkan kohesi pil. Selanjutnya ada gum arab. Gum arab berfungsi sebagai bahan pengikat karena mampu membentuk larutan koloid yang dapat merekatkan partikel dan menghasilkan massa pil yang stabil. Selanjutnya ada madu. Madu digunakan sebagai binder alami melalui sifat viskositas dan hikroskopisitasnya sehingga membantu meningkatkan fleksibilitas massa pil. Selanjutnya ada pewarna. Pewarna digunakan untuk meningkatkan tampilan sediaan pil. Contohnya pewarna alami yang digunakan yaitu kurkumin, klorofil, dan beta karoten. Selanjutnya ada talkum. Talkum digunakan sebagai lasting agent, glidan dan lubrikan, dan anti-sticking agent untuk menjaga pil saling menempel selama proses pembuatan. Selanjutnya ada flavoring agent, yaitu berfungsi untuk memperbaiki rasa dan menutupi rasa pahit bahan aktif sehingga meningkatkan penerimaan pasien terhadap sediaan pil. Selanjutnya lilin lebah berfungsi sebagai bahan penyalut untuk melindungi pil dari kelembapan dan oksidasi serta memperbaiki tampilan sediaan. Selanjutnya kita masuk dalam metode pembuatan sediaan pil. Jadi metode yang pertama adalah metode basah atau gulir. Tahapan utamanya itu pencampuran, penggulungan, pemotongan, dan pembulatan. Tujuannya untuk membentuk pil secara manual. Selanjutnya ada metode pencetakan. Tahapan utamanya itu massa dimasukkan ke cetakan lalu dipadatkan. Tujuannya untuk membentuk pil lebih seragam. Selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan suhu rendah atau suhu ruang. Tujuannya untuk menurunkan kadar air. Selanjutnya ada penyimpanan. Tahapan utamanya itu penyimpanan dalam wadah kedap. Tujuannya untuk menjaga stabilitas produk. Selanjutnya kita masuk dalam tahapan umum pembuatan pil. Jadi yang pertama adalah penimbangan bahan. Jadi semua bahan ditimbang sesuai formula yang telah ditentukan. Selanjutnya pencampuran bahan aktif dan ekspsien dicampur hingga homogen. Yang ketiga pembentukan massa plastis. Ditambahkan cairan pembasah sampai terbentuk massa yang dapat digulung. Selanjutnya ada penggulungan massa. Massa dibentuk menjadi batang silinder dengan diameter seragam. Selanjutnya adalah pemotongan dan pembulatan. Batang dipotong sesuai bobot yang diinginkan lalu dibulatkan menjadi pil. Selanjutnya adalah pengeringan. Pil dikeringkan sampai kadar air sesuai standar. Selanjutnya adalah penyimpanan dan pengemasan. Jadi disimpan dalam wadah tertutup rapat agar stabil selama penyimpanan. Metode hand roller banyak digunakan pada skala laboratorium, praktikum, dan produksi tradisional karena tidak memerlukan mesin tablet.
Selanjutnya kita masuk dalam evaluasi mutusediaan pil menurut farmakope dan USP. Jadi yang pertama adalah uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang beberapa pil secara individual untuk memastikan setiap pil memiliki bobot yang seragam sehingga dosis zat aktif tetap konsisten. Selanjutnya ada uji dimensi dan bentuk. Pengujian dilakukan menggunakan jangka sorong dan pengamatan visual untuk memastikan ukuran pil konsisten, permukaan halus, tidak retak, dan tidak saling menempel. Selanjutnya ada uji organoleptik, meliputi pengamatan bentuk, warna, bau, rasa, dan tekstur pil. Pil yang baik memiliki bulat relatif yang seragam, warna sesuai karakteristik bahan, bau khas, serta tidak retak atau tidak berjamur. Selanjutnya ada uji kekerasan atau ketahanan fisik, bertujuan untuk mengetahui kekuatan mekanik pil agar tidak mudah hancur selama pengemasan dan penyimpanan, tetapi tetap dapat hancur di saluran cerna. Selanjutnya ada uji waktu hancur. Uji waktu hancur dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat pil hancur dalam medium cair menurut USP atau Farmakope Indonesia. Pil tanpa salut harus hancur sempurna dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Selanjutnya ada uji disolusi. Uji disolusi digunakan untuk mengukur pelepasan zat aktif ke dalam medium tertentu dalam waktu yang ditetapkan. Selanjutnya ada uji kadar air. Uji kadar air bertujuan untuk mengetahui kadar air dalam sediaan pil karena kadar air yang tinggi dapat meningkatkan risiko pertumbuhan mikroba dan menurunkan stabilitas produk. Selanjutnya ada uji pH. Uji pH dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman formula terutama pada pil herbal seperti kunyit asam yang mengandung asam jawa. Selanjutnya ada uji cemaran mikroba. Itu meliputi pemeriksaan angka lempeng total atau ALT, angka kapang kamir AKK, serta cemaran bakteri patogen untuk memastikan keamanan produk. Selanjutnya ada uji cemaran logam berat, dilakukan untuk memastikan produk bebas dari cemaran logam berat seperti Pb, CD, AS, dan Hg. Selanjutnya ada uji stabilitas, bertujuan untuk melihat perubahan mutu selama penyimpanan, meliputi perubahan warna, bau, rasa, kekerasan, kadar air, serta pertumbuhan jamur dan kadar zat aktif. Selanjutnya kita masuk dalam pertimbangan pembelian formulasi berdasarkan bahan aktif dan aplikasi tradisional. Jadi pembelian formulasi sediaan pil harus mempertimbangkan sifat bahan aktif, tujuan penggunaan, stabilitas, serta aplikasi tradisional agar diperoleh sediaan yang aman, efektif, dan memiliki mutu yang baik. Pada sediaan pil herbal, seperti jamu kunyit asam, bahan aktif utama yang digunakan adalah kunyit dan asam jawa. Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi, sedangkan asam jawa digunakan untuk membantu memperbaiki rasa dan meningkatkan penerimaan pasien terhadap sediaan herbal. Baik, jadi pertimbangan pemilihan yang pertama ialah mutu bahan baku. Jadi bahan aktif herbal harus memiliki kualitas yang baik, bersih, dan terstandar agar menghasilkan sediaan yang aman dan konsisten. Selanjutnya ada kadar air bahan, itu kadar air yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga menurunkan stabilitas sediaan. Selanjutnya ada ukuran partikel serbuk. Ukuran partikel mempengaruhi homogenitas pencampuran dan pembentukan massa pil. Serbuk yang terlalu kasar dapat menyebabkan pil tidak seragam. Selanjutnya ada jenis dan konsentrasi pengikat. Penggunaan binder harus sesuai karena jika terlalu sedikit pil menjadi rapuh, sedangkan jika terlalu banyak pil akan menjadi terlalu keras dan sulit hancur. Baik, selanjutnya lama dan suhu pengeringan. Jadi pengeringan yang terlalu panas dapat menurunkan stabilitas senyawa aktif seperti kurkumin. Sedangkan pengeringan yang kurang sempurna dapat menyebabkan pil menjadi mudah berjamur. Selanjutnya homogenitas pencampuran. Pencampuran yang baik diperlukan agar zat aktif terdistribusi merata pada setiap pil hingga dosis tetap seragam. Selanjutnya kemasan dan penyimpanan. Pil harus disimpan dalam kemasan kedap udara dan terlindung dari kelembapan untuk menjaga stabilitas produk selama penyimpanan. Selanjutnya adalah kontrol cemaran mikroba. Pada sediaan herbal diperlukan pengawasan terhadap cemaran mikroba untuk memastikan keamanan produk sesuai standar BPOM. Baik, selanjutnya kita masuk dalam masalah umum dalam formulasi dan produksi sediaan pil. Jadi dalam proses formulasi dan produksi sediaan pil, sering ditemukan beberapa masalah yang mempengaruhi mutu, stabilitas, dan efektivitas produk. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian proses yang baik agar sediaan yang dihasilkan memenuhi standar mutu. Ada beberapa masalah umum dalam formulasi dan produksi sediaan pil, yaitu meliputi yang pertama adalah cracking atau retak pada pil. Jadi retak pada pil dapat disebabkan oleh pengeringan yang terlalu cepat, massa terlalu kering, atau penggunaan binder yang kurang. Kondisi ini menyebabkan ikatan antar partikel menjadi lemah sehingga pil mudah pecah. Solusinya yaitu menurunkan suhu pengeringan, mengatur kadar air massa, dan menambahkan binder dalam jumlah yang sesuai. Baik, soalnya massa pil terlalu lengket. Jadi massa yang terlalu lengket biasanya disebabkan oleh penggunaan cairan pembasah yang berlebihan, bahan yang higroskopis atau kelembapan ruangan yang tinggi. Hal ini dapat menyulitkan proses penggulungan dan pembentukan pil. Solusinya yaitu mengurangi jumlah pembasah dan mengontrol kelembapan ruang produksi. Selanjutnya ada perubahan warna. Jadi perubahan warna pada pil dapat terjadi akibat oksidasi bahan aktif atau pengeringan dengan suhu terlalu tinggi. Sediaan herbal, perubahan warna dapat menandakan penurunan stabilitas zat aktif. Solusinya yaitu menggunakan suhu pengeringan yang sesuai dan penyimpanan produk dalam kemasan tertutup rapat serta terlindung dari cahaya. Masalah yang selanjutnya adalah kadar air yang terlalu tinggi. Jadi kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga menurunkan mutu dan keamanan produk. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh proses pengeringan yang kurang sempurna atau penyimpanan pada kelembapan tinggi. Solusinya adalah melakukan pengeringan optimal dan menggunakan kemasan kedap udara. Selanjutnya ada pil terlalu keras. Pil yang terlalu keras biasanya disebabkan oleh penggunaan binder yang terlalu banyak atau tekanan pembentukan yang terlalu besar. Akibatnya, pil menjadi sulit hancur dan pelepasan zat aktif menjadi lambat. Solusinya yaitu menyesuaikan konsentrasi binder agar diperoleh kekerasan yang lebih optimal. Selanjutnya, pil tidak seragam. Jadi ketidakaturan ukuran dari bobot pil dapat disebabkan oleh pencampuran yang tidak homogen atau proses pemotongan massa yang tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan dosis zat aktif tidak seragam. Solusinya adalah melakukan pencampuran secara homogen, menjaga konsisten ukuran saat proses pembentukan pil. Oke, baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.